Halo, assalamualaikum sahabat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang jejak hubungan diplomasi Turki dengan Kerajaan Aceh. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, agar tidak salah paham. Dan mungkin belum pernah kalian ketahui, mudah-mudahan bermanfaat. Oke sahabat historian, dalam video kali ini kita akan membahas bukti-bukti hubungan Turki dengan Kerajaan Aceh yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Lebih kurang 480 tahun lalu, para ulama, guru dan prajurit Turki Utsmani berlayar menuju tanah Aceh untuk membantu melawan penjajah Portugis pada abad 16 Masehi. Jasa tersebut selalu dikenang oleh masyarakat Aceh dengan merayakan 480 tahun hubungan Aceh-Turki. Hubungan diplomatik antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Turki Utsmani dapat terlihat dari kompleks makam Tengku di Bitai di Desa Bitai, Banda Aceh. Masyarakat Aceh menyebutnya kompleks yang berada di sekitar makam sebagai Kampung Turki. Nama Tengku di Bitai diambil dari seorang ulama Palestina yang memimpin pasukan Kesultanan Turki Utsmani menuju Aceh. Nama asli ulama tersebut adalah Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi, kemudian dikenal dengan Tengku Syekh Tuan di Bitai. Berdasarkan catatan sejarah, saat itu Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Salahuddin. Dennis Lombard dalam bukunya Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi menyebutkan Sultan Salahuddin memerintah pada tahun 1528 sampai dengan 1539 Masehi. Tengku di Bitai sangat banyak berkontribusi dalam membentuk Kesultanan Aceh dalam mengajarkan agama Islam. Beliau sangat dihormati karena kesehariannya digunakan untuk menerangi umat. Jadi, Kesultanan Turki saat itu tidak hanya mengirim prajurit, tapi juga ulama dan guru. Komplek makam Utsmani ini juga menjadi tempat para prajurit Turki Utsmani dimakamkan. Saat Utsmani melakukan ekspedisi, ratusan tentara Turki ini mendarat di Bitai dan mendirikan akademik militer di sana. Kemudian komplek makam ini juga dijadikan sebagai komplek makam bagi para bangsawan dan ulama-ulama Kesultanan Aceh Darussalam. Batu nisan yang berada di komplek ini berasal dari periode awal dan penghujung abad ke-16 Masehi. Nisan dengan periode abad ke-16 Masehi berjumlah 8 nisan. Komplek ini dirawat dan dijaga oleh seorang perempuan keturunan Turki yang bernama Azimah, 47 tahun, bersama suaminya bertugas membersihkan makam setiap harinya. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, saat dipimpin oleh Sultan Alauddin Al-Qahar tahun 1539 sampai dengan 1571 Masehi, Aceh pernah meminta untuk bergabung di bawah pimpinan Kerajaan Turki. Namun Khalifah Turki tidak mengabulkan permintaan tersebut karena mengingat Aceh yang sangat jauh posisinya dengan Turki. Mereka khawatir tidak sanggup melindungi atau mengirim bantuan secara cepat jika sewaktu-waktu Aceh diserang musuh. Di sisi lain, jika Aceh menjadi bagian dari Kesultanan Turki Utsmani, maka kejatuhan Aceh ke tangan musuh akan menjadi alat propaganda bagi musuh untuk mengklaim bahwa mereka telah menguasai salah satu kota milik Ottoman. Meski tidak mengabulkan permintaan menjadi bagian langsung dari Khalifah Utsmaniyah, tapi para Sultan Ottoman tetap memberi perhatian khusus kepada Aceh. Salah satu bukti perhatian Turki terhadap Aceh adalah ketika pada bulan September tahun 1567 Masehi, Sultan Selim II mengeluarkan perintah untuk melakukan ekspedisi militer besar-besaran ke Aceh. Delegasi militer ini dikirim setelah adanya permintaan bantuan dari Sultan Aceh
Sultan Alauddin Al-Qahar kepada Sultan Sulaiman II, ayah Sultan Selim II, yang meninggal setahun sebelumnya. Dalam suratnya kepada Sultan Sulaiman, Sultan Aceh, Sultan Aceh, Alauddin Al-Qahar meminta bantuan kepada Turki untuk menyelamatkan kaum muslimin yang menjadi sasaran penyerangan dan dibantai oleh Portugis. Saat itu militer Portugis, terutama angkatan lautnya, meningkatkan aktivitas militer di sekitar Samudra Hindia dan Selat Malaka. Hal ini menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang muslim dan jamaah haji yang melakukan perjalanan dari wilayah Aceh, termasuk Sumatera dan Semenanjung Melayu, ke Makkah. Delegasi militer Turki ini dipimpin oleh Laksamana Kurdoglu Hizir Reis dari Suez. Sejumlah prajurit, pembuat senjata, dan insinyur diangkut oleh armada tersebut bersama dengan pasukan senjata. Sejumlah prajurit, pembuat senjata, dan insinyur diangkut oleh armada tersebut bersama dengan pasokan senjata dan amunisi yang melimpah. Armada pertama terdiri atas 15 dapur yang dilengkapi dengan artileri, tetapi dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman. Akhirnya hanya 2 kapal yang tiba antara tahun 1566 sampai dengan 1567 Masehi, tetapi sejumlah armada dan kapal lain menyusul. Para tentara Turki Utsmani ini mendirikan sebuah akademi militer untuk melatih bala tentara Kesultanan Aceh Darussalam. Laksamana Malahayati tahun 1550 sampai dengan 1615 Masehi serta suaminya Laksamana Zainal Abidin adalah di antara jebolan pertama akademi militer yang didirikan oleh para tentara Ottoman di Aceh. Setelah mendapatkan dukungan senjata dan pelatihan militer, pada tahun 1568 pasukan Aceh menyerang Malaka, meskipun Turki tak tampak ikut serta secara langsung. Utsmaniyah mengajari Aceh bagaimana membuat meriam yang pada akhirnya banyak diproduksi. Pada awal abad ke-17 Masehi, Aceh dapat berbangga akan meriam perunggu ukuran sedang dan sekitar 800 senjata lain seperti senapan putar bergagang dan arquebus. Para sejarawan menulis, ekspedisi yang terjadi pada masa Sultan Selim II menjadi awal dari berkembangnya pertukaran antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani dalam bidang militer, perdagangan, budaya, dan keagamaan. Penguasa Aceh berikutnya meneruskan pertukaran dengan Kesultanan Utsmaniyah, dan kapal-kapal Aceh diizinkan mengibarkan bendera Utsmaniyah. Hubungan antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani menjadi ancaman besar bagi Portugis dan mencegah mereka mendirikan kedudukan dagang monopolistik di Samudra Hindia. Aceh merupakan saingan dagang utama Portugis, kemungkinan mengendalikan perdagangan rempah-rempah lebih banyak daripada Portugis, dan Portugis mencoba menghancurkan sumbu perdagangan Aceh-Turki, Venesia untuk keuntungan sendiri. Portugis berencana menyerang Laut Merah dan Aceh, tetapi gagal karena kurangnya tenaga manusia di Lautan Hindia. Hubungan Aceh-Turki mencapai puncak kejayaan ketika Aceh berada di masa keemasan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Beberapa literatur mencatat koalisi Aceh-Turki membuat Angkatan Laut Portugis ketakutan saat bertemu Angkatan Laut Aceh di Samudra Hindia maupun Selat Malaka. Hubungan Turki dan Aceh mulai memudar menyusul semakin kuatnya koalisi Barat, Portugis, Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda yang semakin gencar melakukan ekspedisi dan penyerangan di wilayah Sumatera yang dikuasai Aceh, serta wilayah Afrika serta Eropa yang dikuasai oleh Turki. Serangan marinir Amerika yang melibatkan kapal induk USS Potomac di Kuala Bate kini masuk wilayah Aceh Barat Daya pada tahun 1832 Masehi menjadi salah satu
pukulan telak terhadap kerajaan-kerajaan di bawah Kesultanan Aceh. Ketika diserang oleh Belanda pada tahun 1873, Aceh kembali meminta perlindungan kepada Kesultanan Utsmaniyah. Namun armada yang dipersiapkan oleh Ottoman untuk membantu Aceh terpaksa dialihkan untuk menumpas pemberontakan Zaidiyah di wilayah Yaman. Sehingga mulai saat itu, Aceh harus berjuang sendirian menghadapi serangan dari koalisi Barat, terutama Belanda, Portugis, dan Amerika. Hampir 200 tahun kemudian, bencana tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada 26 Desember 2004 mengundang kembali militer dan sipil Turki untuk membantu Aceh. Mereka membangun kembali perkampungan Bitay, Emperom, Lamdom, Kampuu, dan sejumlah perkampungan lain di Banda Aceh dan Aceh Besar yang hancur lebur dihantam bencana tsunami. Bala bantuan kemanusiaan Turki ini kembali meninggalkan jejak-jejak baru, berupa rumah-rumah dengan tanda khas Turki, berupa lambang bulan sabit dan bintang di bagian atas teras depan. Ini menjadi babak baru hubungan Aceh-Turki, tentu dengan pola dan suasana yang baru, karena kini Aceh telah menjadi bagian dari negara Indonesia. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.